Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan lanjutkan lagi untuk mengotak-atik satu game yang ada di Rapid Chess Championship minggu ke-20 di babak penyisian. Tadi pagi kita sudah ulas satu game dari Wesley So yang berkorban gajah kawan. Di hari korban ini melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk membuka jalur-jalur serangan. Kali ini kita akan lihat lagi gamenya Wesley So kawan. Kali ini berhadapan dengan Rinat Junabayev. Kenapa saya pilih game ini kawan? Ya, diantara banyak game yang terjadi di babak penyisian, tidak banyak game yang menarik untuk saya ulas. Saya pilih game ini pertimbangannya karena game ini dimainkan oleh Grandmaster yang terkenal, Grandmaster papan atas, Wesley So kawan, dan permainannya pun juga cukup bagus bagi kaum pos ronda untuk menyimak permainan yang das kawan, dengan langkah jebakan tentunya. Oke, langsung saja kita ke permainan. Tadi kita sudah lihat permainan Wesley So yang pegang hitam. Kali ini Wesley So kembali pegang hitam kawan, dan Rinat Junabayev mengawali dengan pembukaan pion D4. Dibalas dengan kuda F6 oleh Wesley So, pion C4, dan selanjutnya pion E6. Tidak dengan kuda C3 dan berlanjut dengan Nimzo Indian seperti tadi pagi, melainkan di sini Rinat Junabayev kuda F3 kawan. Bermain dengan Queen's Gambit Decline oleh Wesley So, pion D5. Kuda C3, gajah B4. Sekarang kita temui permainan Ragozin Defense, beda dengan Nimzo Indian Defense. Di sini bagi kalian yang pegang putih saat menemui permainan gajah B4 Ragozin Defense ini, pilihan utamanya adalah gajah G5, pion C pukul pion D5 pilihan nomor 2, atau pilihan nomor 3 adalah pion E3, menteri A4 pilihan nomor 4 kawan. Ini untuk memprovokasi agar skak ini ditutup dengan kuda dan hitam tidak mempunyai kesempatan lagi bermain dengan pion C, karena pion C ini sudah terblokade oleh kudanya sendiri, karena kudanya ini untuk menjaga gajah dalam ancaman menteri ini kawan. Di sini Rinat Junabayev memilih dengan pion E3 kawan, variasi nomor 3, dan dilanjut dengan langkah rokade oleh Wesley So agar tidak kena tempo skak ini memaksa kudanya bergerak ke petak C6. Gajah D3 lanjut Rinat Junabayev, dan di sini pion D pukul pion C5 agar tidak didahului oleh putih, dipukul balik oleh gajah, sekarang pion C5. Dan putih memilih untuk mengamankan raja agar tidak kena tekanan terus di diagonal gelap ini. Selanjutnya pion C pukul pion D4, lanjut Wesley So dipukul balik menggunakan pion, tapi memang tidak mengenakan mempunyai pion terpisah di lajur pusat. Kalau memukulnya menggunakan kuda, biasanya kelanjutan dari hitam adalah seperti ini kawan, yaitu menteri akan bisa bergerak ke petak C7, persiapan betengnya bergerak ke pusat, ataupun memainkan pion A6. Itulah dua langkah terbaik. Mungkin hitam juga akan mempertimbangkan pengembangan gajah terangnya untuk segera ditempatkan di diagonal ini nanti. Sebelum itu dia harus mengusir kuda tentunya kawan. Tapi menteri C7 lebih kuat di posisi ini bagi hitam, atau salah satunya juga pion H6 bisa dimainkan. Tapi di sini tadi dipukul balik menggunakan pion, mempunyai pion terpisah di lajur pusat. Sekarang pion B6 bukan pion A6. Tapi pion B6 jelas ingin Viaggento gajah di diagonal terang panjang. Selanjutnya di sini kawan gajah G5 baru dimainkan oleh Rinat Junabayev. Di sini gajah B7 melanjutkan rencana. Selanjutnya adalah beteng bergeser ke C1. Kuda berkembang ke petak C6 memberikan pressure bagi pion pusat putih. Di sini pion A3, dan di sini langsung terjadi pertukaran gajah sikat kuda. Dipukul balik oleh beteng sehingga pionnya tidak mempunyai pion terpisah di sisi kiri papan, yang nanti akan memudahkan bagi hitam pion mayoritasnya melawan satu pion kawan. Dan selanjutnya beteng bergeser ke C8, lanjut Wesley So. Di sini gajah ditarik mundur ke petak A2, langsung membuka lajur C bagi pertarungan jika kuda ini sampai membuka lajur C. Wesley So tetap melangkah dengan kudanya ke petak E7. Di sini ada opsi bagi putih kawan, apakah melakukan pertukaran langsung dengan beteng hitam atau sikat kuda yang ingin merusak bangunan pion hitam depan raja. Lajur G nanti terbuka. Rinat Junabayev memilih pertukaran benteng terlebih dahulu dan dipukul balik menggunakan menteri.
Di sini masih ada kesempatan bagi putih untuk sikat kuda ini, tapi bukan pilihan terbaik kawan. Mungkin kalian melihat bahwa bangunan hitam ini rusak, lajur G terbuka, mungkin kalian bisa memanfaatkan nanti, tapi lihat hitam masih mempunyai kuda yang bisa membackup pertahanan di peta G6. Jadi langkah ini untuk sementara tidak perlu dilakukan oleh putih. Dan di sini kuda ke I5 lanjut Rina Jumabayab dan ditantang dengan kuda G6. Di sini putih melakukan pertukaran gajah sikat kuda F6. Sama seperti yang saya tunjukkan tadi, tidak perlu juga melakukan pengorbanan seperti ini. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini adalah menteri ini juga segera keluar kawan aktif. Untuk menghindari lajur D yang segera saja beteng akan digeser bisa dilakukan oleh hitam. Bergeser ke peta 4 merupakan pilihan stockfish, tapi Rina Jumabayab simpel ingin merusak bangunan pion hitam, dipukul balik oleh pion G. Sekarang kuda G4 ingin rebut pion, di backup oleh menteri, bergeser kembali ke tempatnya ke peta D8. Pion D5 menantang pertukaran, tantangan ditolak. Pion F5 ancam kuda, juga membuka akses bagi menterinya untuk segera bergeser kawan ke sayap raja, dan kuda mundur ke peta E3. Pion F4 sekali lagi serang kuda ke peta G4. Langkah ini adalah langkah yang kurang akurat kawan, menggeser kuda ke peta G4 ini. Karena kenapa? Karena pion H5 ini kawan sekarang dimainkan oleh Wesley So. Posisi kuda sudah tidak bisa kembali ke kandang kawan. Semua peta sudah dikawal oleh ada kuda hitam, di sini ada pion, sudah tidak bisa lagi ke sini ada menteri hitam, sudah tidak bisa lagi, masih bisa ke peta H6 skak. Tapi setelah raja ke G7, kuda sudah terjebak. Kompensasinya adalah menteri ambil pion yang ada di peta H5 oleh Rina Jumabayab dan selanjutnya beteng H8. Posisi kuda dalam posisi kena pin di langkah berikutnya bisa saja disikat oleh beteng. Kuda tidak mau begitu saja gratis disikat oleh hitam kawan, dia ambil pion F7. Sama-sama sekarang posisinya memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Tentu saja langsung disikat oleh raja. Untuk sementara dari langkah kehilangan kuda kawan, putih mendapatkan kompensasi 2 pion, tapi berikutnya mendapatkan 1 pion lagi dengan tempo skak. Raja naik ke F6, menteri putih bergeser ke peta B5. Bergeser ke peta G4 merupakan pilihan stockfish. Untuk memperkuat posisi pionnya ini kawan, walaupun di sini masih ada gajah, juga memberikan tekan bagi pion ini agar kuda juga tidak bisa beraksi. Tapi mungkin yang jadi pertimbangan adalah hitam bisa melangkah dengan beteng H4. Di sini menteri bisa mundur ke peta D1 kawan, menantang pertukaran. Dan jika terjadi pertukaran seperti ini, kemungkinan langsung akan diterima oleh hitam jika engine yang main kawan. Dan pertimbangannya mungkin jelas karena keunggulan 1 perwira. Tapi dengan keunggulan 3 pion, jika kalian mampu bermain bagus, lawan melakukan langkah-langkah yang tidak presisi, mungkin nanti bisa memanfaatkan keunggulan pion. Tapi kalau engine yang main, tentu hitam masih unggul kawan. Dengan variasi ini pun. Menteri bergeser ke B5, lanjut Rina Jumabayab dan dibalas Wesley So dengan kuda ke E5. Persiapan langsung membuka lajur G kawan, dan jika memungkinkan kuda siap melakukan pengorbanan. Jika diterima lajur G terbuka, bisa dimanfaatkan oleh salah satu perwira hitam ini kawan. Langsung memberikan ancaman di lajur G, diikuti gajah sikat pion putih nanti, dan ancaman skakmat tentunya. Direspon dengan beteng E1, ancam kuda, dan di sini kawan, Wesley So melewatkan kesempatan terbaiknya untuk membongkar posisi pion depan raja ini kawan. Dia simpel membackup kudanya dengan beteng H5. Langkah terbaik adalah langsung membuat langkah pengorbanan di sini. Jika pengorbanan ini ditolak, ambil contoh raja bergeser ke F1, selanjutnya kuda akan ambil pion ini skak kawan, dan jika bergerak naik ke peta E2 bisa dilanjut dengan menteri D4 dan ancaman skak mat kawan. Pion didorong, jika dipukul balik oleh gajah skak mat. Kemungkinan di sini dibalas dengan benteng D1 ancam menteri, juga sedikit memberikan ruang, dan dijawab dengan pion F3. Jika diterima dipukul balik skak, dan tentu saja benteng ini akan tewas. Kalau di sini langsung mundur ke peta ini, dan di sini bisa dijawab dengan langkah pion pukul pion kawan, dan bisa promosi. Walaupun di sini kehilangan menteri, maka pion bisa dipromosikan skak.
raja naik, dan selanjutnya adalah menteri ke F1 skak, mendapatkan menteri yang ada di belakang sebagai gantinya. Kita kembali lagi saat posisi kuda F3 dikorbankan ini jika diterima, ya selanjutnya adalah di sini kawan. Benteng melakukan skak, pasti akan bergeser ke F1. Sekarang gajah ambil pion ini, dan di langkah berikutnya persiapan memberikan serangan-serangan yang bertubi. Dan ancaman berikutnya adalah benteng dikorbankan skak kawan. Nanti diikuti menteri bergerak dan skak mat di petak G2 kawan. Ini diantisipasi dengan pion H4. Jika dikorbankan sekarang diambil. Jika ada skak lagi maka menteri putih bisa bergerak ke sini. Tapi menteri hitam langsung bergerak ke petak D4 kawan. Dan di langkah berikutnya sangat sulit untuk menghentikan serangan-serangan berikutnya dari hitam. Kalaupun menantang pertukaran menteri di sini kawan, selanjutnya gajah ini akan melakukan skak di sini kawan. Dan jika bergerak ke peta ini, maka pion didorong dan skak mat. Jelas raja bergerak ke sini, tapi open skak di langkah berikutnya menteri ini tewas. Itulah beberapa variasi yang bisa terjadi pada posisi ini jika kuda ini dikorbankan di peta F3. Tapi Wesley So bermain simple, sangat logis. Logikanya kaum pos ronda melindungi perwira dari ancaman dua perwira putih ini kawan, melewatkan langkah kesempatan emasnya. Dibalas dengan langkah menteri B4, incar pion, dan benteng F5 melindungi pion. Di sini gajah B1 serang benteng bukan pilihan terbaik. Langkah terbaik bagi putih adalah pion F3, merupakan pilihan dari Stockfish, pilihan terbaik. Tapi di sini tadi langkah yang cukup rasional juga, gajah B1 untuk ancam benteng, tapi ancaman kuda ini tidak dilihat oleh Rinat Jumabayev. Dan di posisi inilah Wesley So sadar akan kegunaan kuda ini melakukan pengorbanan skak. Raja bergeser ke G1 menolak pengorbanan dan benteng tewas. Benteng hitam juga tewas. Di posisi ini apabila pengorbanan kuda ini diterima, idenya sama seperti tadi kawan, benteng G5 skak. Raja F1, selanjutnya gajah A6 karena sudah ditinggal oleh menteri diagonal ini. Dan mungkin pada posisi ini kalian bisa bermain dengan diblokade oleh benteng di sini. Menteri akan ke sini skak, ditutup oleh menteri di sini, dan selanjutnya gajah sikat benteng skak mat. Menteri tidak bisa sikat gajah karena posisinya kena pin kawan, tidak bisa bergerak, lumpuh. Di lajur G pun sudah ada benteng. Itulah yang terjadi jika pengorbanan kuda ini diterima. Tapi raja menolak, bergeser ke peta H1 dan kuda tadi sikat benteng E1, gajah pun sikat benteng F5. Tapi selanjutnya setelah langkah kuda ambil pion G2 ini kawan, di sini Rinat Jumabayev menyerah di langkah ke-31. Selain kontrol waktunya juga sudah mulai mepet kawan, posisinya juga sudah kolaps. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan, jelas di langkah berikutnya persiapan discover check di sini kawan. Apabila di sini diblokade oleh gajah di sini, maka kuda bisa ke peta H4 kawan. Untuk menghindari ancaman gajah, menghindari ancaman raja, juga persiapan eksekusi skak. Di sini ditutup oleh menteri dan dipukul balik skak mat. Mungkin di sini terlebih dahulu menteri akan ke peta C3 melakukan skak. Selepas raja ambil pion, kalian bisa melakukan skak-skak yang berulang di sini kawan. Ditutup oleh gajah, mungkin kalian langsung bertukar perwira di sini. Tetap saja hitam akan menang karena unggul jumlah perwira, unggul satu kuda. Mungkin di sini kalian melihat ada variasi yang lain setelah gajah ini memblokade skak di peta D5. Silakan kalian coba. Tapi kalau tidak kalian pukul, ya gajah ini siap pukul dengan tempo skak tentunya juga kawan. Dan terbuka juga lajur D nanti untuk memberikan ancaman lainnya, ataupun menteri ini bergeser ke lajur G di sini kawan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Silakan kalian otak-atik pada posisi ini kira-kira langkah terbaik apa yang akan dilakukan oleh putih di langkah berikutnya setelah kuda ambil pion G2 ini kawan. Langkah terbaik menurut engine ya tadi bertukar perwira sehingga tersisa kuda hitam plus beberapa pion di atas papan. Itulah kawan permainan Wesley So di babak kedua di babak penyisian Rapid Chess Championship di minggu ke-20 mengalahkan pecatur asal Kazakhstan Rinat Jumabayev. Dan Wesley So ini lolos ke babak knockout kawan, dan nanti di quarter final langsung bertemu dengan Benjamin Buk. Jika menang akan melawan salah satu pemenang dari David Parafian ataupun Daniil Dubov.
Kita tunggu saja, besok kita akan ulas permainannya kawan. Tapi mungkin juga besok ini jadwalnya bertabrakan kawan dengan jadwalnya Champion Chess Tour. Tapi kita lihat saja apakah ada game yang menarik yang akan kita ulas, atau nanti kita tunda, lain waktu akan kita ulas. Dan semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.